Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ukhuwah dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Awan dalam kegiatan podcast YKU Bali. Jelasnya tepatnya di tanggal 30 Mei 2024 kita akan kedatangan Ustadz dan kita akan membahas ini terkait hewan kurban. Oke, langsung saja. Ini di samping saya ada Ustadz Uje. Halo Ustadz Uje. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin Ustadz boleh perkenalan dulu untuk sobat-sobat Ukhuwah dimanapun ini Ustadz. Ya, nama saya Uji Effendi. Saya salah satu student atau alumni dari Jami'ah Islamiyah Madinah atau UIM, Universitas Islam Madinah. Dan untuk kegiatan hari-hari, ya saya mengisi di beberapa masjid dan termasuk staf pengajar di YKU. Oh, terutama di sekolah STDG-nya ya Ustadz ya. Oke Ustadz, terima kasih nih Ustadz sudah mau hadir nih dalam podcast kita dengan tema ekstra berkurban berbagi kebaikan hingga ke pelosok Bali ini Ustadz. Ustadz, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan nih Ustadz yang mungkin kita bisa sharingkan ke sobat-sobat Ukhuwah nih Ustadz ya. Yang pertama ini Ustadz terkait tentang kurban, Ustadz, hukum kurban dalam syariat Islam nih menurut Ustadz Uji itu apa? Bukan menurut saya, Iya, tapi menurut pandangan betul. berdasarkan dalil-dalil. Iya betul. Jadi hukum berkurban ini sebenarnya terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah kalam dari Abu Hanifah dan begitu pula Imam Al-Laits, begitu pula Al-Auza'i, bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Jadi ini pendapat yang pertama, kurban itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan rezeki, tapi dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musalla kami atau masjid kami. Ini penekanan dari Rasulullah SAW bahwasanya kurban adalah hukumnya wajib. Ini menurut Abu Hanifah. Tapi jumhur dari kalangan Syafi'iyah, begitulah Hanabilah, Imam Ahmad, ya, Malikiyah, bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah, tapi bukan hanya sunnah saja, sunnah muakkadah, yaitu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan berdasarkan dalil yang ada tadi, dan di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kurban ini tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilal wa arada ahadukum an yudhi," jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan ingin untuk melakukan kurban, falyumsik, ya, maka dia hendaknya menahan diri, ya, tidak mengambil kukunya dan rambutnya. Ini ada perintah dari Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan gabungan dalil yang ada, begitu pula Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah tidak melakukan kurban, takut menganggap kalau kurban itu wajib. Jadi intinya apa? Ya, walaupun sunnah jangan diremehkan, karena dia sunnah tapi muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi siapa yang memiliki keluasan rezeki, ya maka dia hendaknya berkurban, karena pahalanya begitu besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, tadi kan ada dua pendapat nih Ustaz. Menurut Ustaz sendiri pendapat yang sering digunakan tuh, apalagi untuk zaman sekarang ini, kira-kira yang mana nih Ustaz pendapat yang sering dipakai ini Ustaz? Karena kita mayoritas masyarakat Indonesia Syafi'iyah dan dengan dalil yang ada, maka yang lebih kuat adalah ya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Karena di antara yang menunjukkan ini sunnah, Abu Bakar dan Umar, dia tidak melakukan berkorban pada suatu tahun karena takut disangka kalau korban itu hukumnya wajib. Tapi ya masa kita sebagai seorang muslim, apalagi memiliki keluasan rezeki, tidak mau mendapatkan pahala dari sisi Allah yang begitu besar. Betul, ya, ini ya termasuk harusnya kita semangat dalam beramal, termasuk godaan syaitan kan. Godaan syaitan itu dalam surat Al-A'raf itu, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim
tafsirannya ya, dari depan mereka adalah dunia, dibikin dia cinta kepada dunia. Dari belakang dari akhirat, maksudnya apa? Dibikin merasa tidak butuh dengan akhirat. Nah, kita harus, oh ini sunnah, apalagi mau akadah, ya harus kalau ada uang harus rupanya ya dieksekusi lah gitu ya Ustaz ya. rugi gitu ya. Oke, baik Ustaz. Terkait tadi sudah ada hukumnya dan juga beberapa dalil nih Ustaz ya. Iya. Terutama nih untuk ketentuan hewan kurban nih Ustaz. Oh, iya. Kurban yang seperti apa sih yang harusnya dikurbankan itu Ustaz? Betul. Ya. Jadi untuk ketentuan kurban sebenarnya ini harus kajian sendiri. Iya sih sebenarnya. Tapi ya secara ringkas saja. Iya betul Secara ringkas, yang pertama syaratnya min bahimatil an'am. Ya, bahimatul an'am itu adalah unta, sapi, dan kambing. Ya, kambing ini entah itu doan atau ais, yaitu entah itu kambing Jawa atau kambing domba, ya. Ini yang diperbolehkan, jadi 3 saja ya. Bahimatul an'am yaitu unta, sapi, kambing. Itu syarat yang pertama dari jenisnya. Jadi nggak boleh kalau kita mau korban ayam, nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh Ustaz? Ayam itu lebih murah Ustaz. Ya, tidak termasuk bahimatul an'am. Oh, Ya, tapi yang bahimatul an'am. Ya, nggak boleh. Atau mungkin korban kuda. Ya, kuda kan gede juga. Lebih mahal karena miliaran. Nggak boleh. Oh tidak boleh kuda lagi. Tidak boleh. Tapi boleh dikonsumsi nggak itu? Boleh Daging kuda. dikonsumsi. Boleh. Tapi untuk korban tidak boleh. Syaratnya bahimatul an'am. Kemudian ya syarat yang kedua adalah tahun atau umur. Jadi umur hewan tersebut. Ada ya. Jadi ada batasan usia. Batasan usia sebenarnya ada perselisihan di kalangan ulama, tapi ya kita pendeknya saja. Untuk domba itu 6 bulan. 6 bulan baru bisa Ya, dikurbankan. kalau kurang dari 6 bulan Tidak boleh. Oke, untuk domba ya. untuk domba. Oke, Adapun mais atau kambing yang Kambing. di sini apa? Mhm. Bukan domba ya, kambing Jawa, Etawa dan Ya, lainnya, semua kambing ya. itu 1 tahun. Harus 1 tahun. 1 tahun. Kurang dari 1 tahun Tidak ya, boleh belum sah ya. Belum masuk syarat. Hmm. Kemudian untuk sapi itu umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Ya. Berarti selisih 1 tahun dengan kambing ya, Ustaz ya. Ya. Kemudian untuk unta itu 5 tahun. Kenapa lebih lama unta nih Ustaz daripada yang lainnya nih, Pak? Ya memang ketentuannya Bukan ketentuan yang dibuat, memang ketentuan secara Islamnya begitu ya Ustaz ya. Seperti itu dalam. Oke, berarti kalau di bawah itu pun tidak diperbolehkan untuk dikurbankan ya ya Ustaz. tidak boleh dikorbankan. Nah ini kambing kan untuk yang domba diperbolehkan 6 bulan. Ya siapa yang misalnya kok mampunya beli kambing yang baru masih 6 bulan kan beli. Ya dan mungkin kalau ini ada orang kok korban dengan kambing masih kecil atau dengan domba masih kecil, jangan malu. Karena apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala lihat kita. Ya, niat penting sekali ya. Kalau memang mampunya ya kambing yang baru 6 bulan, ya korban aja. Ya. Baik Ustaz. Kemudian ada syarat yang lainnya. Ya, syarat yang ketiga adalah salimah minal uyub, yang selamat dari berbagai aib. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah ada 4 aib. Yang pertama al-awra'ul bayyin awaruha, yaitu yang buta dan kebutaannya itu sangat nampak ya. Kemudian al-maridul bayyin maraduha, kemudian yang sakit dan terlihat sekali kalau kambing itu memang kambing sakit. Kemudian al-arja ya, yang pincang. Al-bayyin arajuha, yang jelas pincangnya. Kemudian yang terakhir adalah al-ajfa. Ya, al-ajfa maknanya adalah kurus. Ya, kurus nggak ada dagingnya, Ya. tulang aja gitu. Misalkan tulangnya ini tidak ada sumsumnya kata para ulama. Dan tidak tunjuk ya. Dan di sini yang kurusnya benar-benar kurus ya. Bahkan sampai untuk berdiri saja dia kadang susah. Ya. Ini yang dilarang untuk seseorang berkorban dengannya. Kemudian yang terakhir ya. Selain itu sudah ini 3 syarat aja. 3 syarat yang terpenting ya. 3 syarat yang terpenting. Yang pertama jenisnya bahimatul an'am yang kita sebutkan tadi. Kemudian tahun ya, tahun usianya ya usianya, jadi usia binatang kurban tersebut. Kemudian yang ketiga ya harus selamat dari aib.
atau dari Penyakit. hal yang kita sebutkan. Oke, baik. Tapi Ustaz, kalau misalkan kambing itu lahir dengan kondisi sudah tidak, misalnya kakinya kecil sebelah, itu masih bisa dikurbankan atau termasuk golongan cacat? Termasuk golongan cacat. Berarti sudah tidak boleh dikurbankan ya? Iya. Kalau dikonsumsi pribadi masih boleh ya Ustaz ya? Boleh. Oh, Karena oke. ini kita ingin berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada ketentuan. Oh, Jadi berarti harus menyesuaikan dengan kita ketentuan. Oke, Ustaz. Sekarang ini Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini terkait hewan kurban juga. Bolehkah nggak sih orang-orang atau jamaah misalnya berkurban itu dengan berhutang nih Ustaz? Tidak dengan uang cash tapi kredit misalkan dicicil. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama yang perlu kita ketahui kan tadi kita menguatkan bahwasannya berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah makanya. Jadi dia tidak wajib. Nah, dan yang mengatakan wajib di sana ada syarat. Syaratnya adalah al-ghina, yaitu memiliki keluasan rezeki atau mampu. Jadi kalau misalnya dia berhutang dan tidak mampu untuk membayarnya, maka seharusnya dia tidak berkorban. Tidak usah berkurban Tidak ya usah saya. berkorban. Tapi ya kalau dia itu ya mampu untuk membayarnya, mungkin dia memang sekarang lagi nggak punya uang tapi dia punya aset, atau mungkin sekarang lagi nggak punya uang karena punya kebutuhan dan dia punya gaji yang nanti bisa untuk nutup, maka diperbolehkan untuk orang berhutang ya untuk berkorban. Oh, yang penting dibayarkan ya Ustaz. Iya. Dan memiliki kemampuan, bukan memaksakan diri. Iya, bukan untuk gengsi-gengsian ya Ustaz ya. Bukan untuk memaksakan. Baik. Biasanya kan jamaah tuh kadang gengsi ini, aduh teman saya ini mau kurban masa saya enggak sih kayak gitu kan Ustaz ya. Oke Ustaz, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Apakah kurban itu boleh patungan nggak Ustaz? Untuk patungan ya. Jadi maksud patungan ini seperti apa? Harus kita perjelas lagi. Kalau misalnya patungan di sini maksudnya untuk sapi misalnya, karena kita nggak usah bahas unta ya. Kalau unta ya hukumnya hampir sama. Ya sapi atau unta dan sapi itu bisa untuk 7 orang. 7 orang. Jadi kalau misalnya membeli unta atau membeli sapi itu patungan 7 orang, maka itu boleh. Itu diperbolehkan karena ya banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut ya. Adapun misalnya buat instansi di sana minta setiap karyawan atau mungkin di sekolah kemudian minta tiap anak urunan mungkin 10.000 kemudian diberikan kambing 1 ya dengan niat kurban, kan tidak bisa. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Kenapa? Kambing itu hanya untuk satu orang. Sebenarnya bisa kita globalkan pembahasannya itu patungan dalam apa ya, atau pembagian. Kalau dalam kepemilikan tadi seperti tadi yang membelinya ya, maka nggak bisa. Oh, Ya, nggak bisa. Ya, sapi hanya bisa maksimal 7 orang. 7 orang. Ya, kambing cuma untuk 1 orang. Tapi kalau dalam masalah pahala, ya ini berbeda. Kalau dalam masalah pahala, bisa 1 kambing itu ya untuk orang yang berkorban dan keluarganya. Jadi Allahumma hadza an ahli wa an ahli baiti. Ya ini dariku dan untuk ahli keluargaku, entah itu anaknya yang masih satu rumah ya, atau orang tua yang wajib dia nafkahi, itu pahalanya bisa ya untuk semuanya. Tapi kalau misalkan dia berkurban, saya sampai kan tadi ada 7 nih, tapi dia bukan keluarga melainkan teman, itu masih bisakah pahalanya sama atau berbeda Ustaz? Maksudnya patungan bertujuh. Oh, kalau patungan bertujuh itu bebas. Jadi maksudnya misalnya ini sapi ya. Sapi itu bisa untuk ber7 orang dan keluarga masing-masing. Oh, bisa seperti itu ya. ya. Jadi kalau saya bilang tadi ya, kambing itu untuk dia dan keluarga yang berkorban. Begitu pula seperti sapi. Ya seperti sapi itu untuk 7 orang dan anggota keluarga yang dia tanggung. Itu bisa. Oh, ya. Nice. Ya. Nice. Oke. Dan itu dia sudah ada dalam hadis Abu Ayyub. Karena kana rajulu fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Jadi bahwasanya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang itu menyembelih 1 kambing untuk dia dan anggota keluarga.
Begitu Ustaz. Jadi pahamlah sekarang nih Ustaz ya. Oke, satu pelajaran untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz nih. Mana yang lebih afdol nih Ustaz? Kambing atau sapi ini untuk dijadikan kurban nih? Ya, kita akan membahas jumhur dulu. Yang mayoritas ulama mengatakan yang paling afdol untuk kurban itu yang pertama badanah. Badanah itu adalah unta. Kemudian sapi. Ini kalau menyembelih satu orang satu unta, satu orang satu sapi. Kemudian baru kambing. Setelah 3 ini baru ya satu ekor unta yang bertujuh, ya. Kemudian satu ekor sapi yang bertujuh. Ini pendapat ya Hanabilah dan Syafi'iyah. Adapun satu pendapat Imam Malik atau Malikiyah, dia mengatakan yang paling afdal itu adalah kambing atau domba. Ya, semuanya ada dalilnya. Yang pertama tadi mengatakan dalil tentang sholat Jumat. Menroha, ya, siapa yang pergi ke masjid di sa'atil ula pada awal waktu, bakaan nama qarraba badana, maka seperti dia berkurban unta. Yang pertama kali disebutkan apa? Unta. Berarti yang paling afdal adalah unta. Berbeda dengan Imam Malik, ya, atau Malikiyah mengatakan yang paling afdal itu adalah kambing atau domba. Kenapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan apa? Domba. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim, dan kami gantikan dengan dzibhin 'adzim, dan ketika itu adalah domba. Jadi yang paling afdal menurut Malikiyah adalah domba. Tapi pendapat yang tadi kita sebutkan yang pertama ya Syafi'iyah dan Hanabilah itu mengatakan kenapa kok dia melihat yang paling afdal itu unta jika untuk sendiri, kemudian sapi jika untuk sendiri, kemudian kambing, itu dilihat karena di sana ada pertama harga. Harganya otomatis yang namanya unta satu itu lebih mahal. Kemudian yang kedua dari segi dagingnya lebih banyak. Masa ya kita nyembelih kambing satu sama ada orang nyembelih sapi satu, mana yang lebih banyak dagingnya? Sapi. Ya sapi, ya kan? Makanya sapi itu lebih afdal dibandingkan kambing ketika sapi disembelih sendirian. Ya. Itu kemudian yang ketiga dari segi manfaat. Ya karena dagingnya semakin banyak, yang mengambil manfaat dari sembelihan kita, dari kurban kita akan lebih banyak. Wallahu a'lam. Jadi yang kalau saya lebih condong kepada pendapat Syafi'i dan Imam Ahmad, di mana yang paling afdal pertama adalah sapi, unta, sapi, baru kambing, baru unta bertujuh, kemudian sapi bertujuh. Subhanallah nih Ustaz. Semua pertanyaan sudah dijawab nih sobat-sobat ketua. Luar biasa sekali Ustaz. Oke Ustaz, mungkin bisa nggak memberikan satu patah, dua patah ini untuk orang-orang yang akan berkurban ini Ustaz, ya. Untuk diberikan ya motivasi lah. Ya, okay. Jadi bagi siapa saja yang ingin berkorban, hal yang terpenting adalah niat. Ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya luhumuha wa la dima'uha, daging maupun darahnya, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kalian. Jadi jika kalian ingin berkorban, kemudian mampunya itu kambing yang kita sebutkan tadi atau domba yang 6 bulan, bahkan mungkin betina, karena diperbolehkan kita berkorban dengan betina, yang mampunya itu ya kita korban dengan itu. Tapi yang penting adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula siapa yang mampu menyembelih dengan sembelihan yang besar, yang mungkin lebih mahal, tetap perbaiki niat, jangan mengharap kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat karena dilihat orang, tidak, tapi semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan rasa terima kasih dari yang sesama. Allah Ta'ala. Oke Ustaz, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Ustaz ya, sudah mau hadir nih, sudah mau berbagi ilmu
Buat teman-teman yang berkurban, disimak aja terus ya informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih Ustadz lagi sekali Ustadz ya. Mohon maaf nih mengganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan di tahun nanti kita ketemu lagi Ustadz, insya Allah. Oke, baik buat teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami, jelasnya di YKU Bali dan Instagramnya juga YKU Bali ya. Dan jangan lupa, karena YKU Bali juga menyediakan ini Ustadz ya, jadi YKU Bali itu menyediakan hewan kurban juga nih. Buat teman-teman atau sahabat mau langsung lihat kita bisa nanti sapi-sapi kita, kayak atau kambing kita itu di tanggal 10 Juni 2024 di Jalan Subur Gang Merah Pemucutan 2. Jadi semuanya di sana kambing akan ditata dari tipe A, B, D, C, dan D. Jelasnya tipe-tipe yang berkualitas juga nih Ustaz. Oke, buat teman-teman semua, jadi Awan mau mundur diri dulu. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.